Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, di video kali ini kita akan membahas sebuah video yang sudah saya upload pada 3 bulan yang lalu tentang pompa gravitasi. Ternyata banyak sekali dari sahabat yang gagal paham akan pompa gravitasi yang saya upload dulu. Jadi ada yang beranggapan itu sebuah video pembodohan, padahal sahabat, video yang awal itu adalah sebuah contoh video yang beredar yang mengklaim kalau pompa yang terbuat dari galon itu bisa berfungsi menyedot air dari sumur. Tapi sayangnya mungkin pengemasan video saya kurang menarik sehingga sahabat banyak yang tidak menonton sampai habis, sehingga mengakibatkan gagal paham akan isi dari video tersebut. Sebetulnya saya membuat video itu, sekali lagi, itu untuk membongkar video yang beredar atau video trik yang mengklaim kalau pompa gravitasi ini berhasil. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada sahabat video yang mengklaim pompa ini. Nah, kita lihat ini video. Dia membuat pompa gravitasi dengan menggunakan sebuah blong kecil. Nah, di sini bisa kita lihat atasnya itu ditutup menggunakan plastik. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa melihat, biar penonton itu bisa melihat kalau ada air keluar dan biar nampak lah gitulah. Makanya dia membuat tutupnya menggunakan plastik ini. Nah, di video ini dia itu meyakinkan kalau ada daya tarik dengan menunjukkan plastiknya itu kan dia tertarik ke bawah, kentau, kalau bahasa Sundanya kan kentau, kempot gitu ya, kempot kayak ada hisapan gitu. Nah, saya akan jelaskan di sini sahabat, kenapa plastik yang ada di atas blong ini itu bisa kempot. Jadi seolah-olah ada daya vakum di situ. Sahabat bisa coba, bisa tes sendiri, dan tidak perlu ada paralon yang menuju ke sumur ya. Kita bolongin di bawah, cukup bolongin, terus isi air, kerannya kita buka. Pasti plastik yang ada di atasnya ini akan kempot ikut ke bawah. Nah, jadi di sini sebetulnya bukan karena ada daya tarik, ada sedotan gitu, bukan sebetulnya. Itu daya tariknya itu karena ada air yang keluar dari bawah, jadi ada tarikan lah sedikit gitu. Tapi bukan berarti ini ada kevakuman yang cukup tinggi ya gitu. Nah, di sini kita bisa ngelihat dan kita berpikirlah secara logika, apakah betul air yang ukurannya ini kira-kira panjangnya itu 3 meter ya, inputnya itu 3 meter ke sumur. Kalau dipikir secara logika sahabat, apakah bisa plastik ini menahan daya hisap yang segitu gedenya? Ini kan saya katakan ini gede ya, dengan mengandalkan plastik yang di atasnya. Itu saya yakin itu jebol kalau memang ini bisa naik gitu ya, karena untuk menaikkan air itu harus cukup tenaga yang gede gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita jeli melihat video ini sahabat, ada yang janggal. Kalau sahabat betul-betul detail melihat video ini. Makanya kalau sahabat melihat sebuah video tutorial yang kira-kira mencurigakan, perhatikan videonya. Memang kalau kita melihat di handphone, video ini memang tidak akan terlihat kentara ya, tidak jelas gitu ya. Tetapi kalau sahabat melihatnya di TV monitor ya, karena saya tahu untuk membongkar atau melihat video itu dengan detail, saya tuh melihat dengan TV yang gede gitu ya, di TV monitor. Jadi betul-betul kelihatan gitu ya, kecil-kecil itu kelihatan. Nah, saya akan kasih tahu triknya sahabat, kenapa pompa ini ya, alat ini bisa mengeluarkan air dan ada kelihatan dari plastik yang di atas itu ada keluar air, ada hisapan. Nah, di sini akan saya tunjukkan rahasianya. Oke,
Sahabat lihat, ini saya tunjukkan sahabat ya. Sahabat lihat di sudut sumur itu ada apa? Di situ ada tali, ya. Di situ ada tali. Perhatikan, di situ ada tali yang mengarah ke bawah. Nah, jadi kalau kita ngelihatnya nggak detil, ini tali apa gitu kan? Disangkanya tali biasa lah. Nah, tapi kita lihat lagi nih, saat alat ini dioperasikan oleh si pembuatnya. Nih, lihat perhatikan. Nah, awalnya si tali ini berada di sudut dari sumur tersebut, ya. Tetapi ketika si pembuat video ini mengoperasikan atau membuka keran alat ini, posisi tali sudah tidak di situ lagi. Jadi bergeser sejajar dengan paralon input yang masuk ke sumur. Perhatikan sahabat, lihat. Nah, di sini sebetulnya kita itu patut mencurigai ya sahabat ya. Soalnya gini sahabat, tali ini kan nggak ada hubungannya dengan alat ini. Tetapi kenapa tali ini berubah posisinya, gitu ya? Karena itu nggak ada hubungannya sebetulnya. Dan sebetulnya kalau sahabat jeli lagi, cuma di sini nggak saya tunjukkan ya. Ada yang mencurigakan lagi di luar sumur. Di situ ada paralon yang masuk, itu sepertinya paralon kabel atau paralon untuk menaikkan air dari sumur ke rumah dia. Nah, jadi di sini kira-kira ya saya tidak bisa menebak 100% apa yang ada di ujung tali tersebut. Yang jelas itu ada benda yang diikat, kira-kira berupa pompa celup. Soalnya kalau sanyo kan nggak mungkin harus ada saluran paralon ke dalamnya. Kalau ini diperkirakan di ujung tali tersebut ada pompa celup. Dan saya coba cari di toko online, ada nggak sih pompa celup yang menggunakan baterai? Ternyata banyak sekali. Dengan alatnya kecil, tetapi bisa menaikkan air setinggi 5 meter dari sumur. Itu ada pompa celup yang menggunakan baterai. Sahabat bisa mengeceknya di toko online. Nah, jadi ini perkiraan saya yang ada di ujung tali ini adalah sebuah pompa celup yang dihubungkan dengan paralon input dari alat tersebut. Makanya bisa mengeluarkan air dan nampak oleh mata kita sendiri di dalam plastik yang dia tunjukkan tadi. Nah, inilah contoh-contoh video konten yang menyesatkan. Kasihan loh, kita membuat alat ini. Memang kalau kita membuat alatnya hanya dengan alat seperti ini, mungkin tidak mengeluarkan banyak biaya, sahabat. Kita kalau mungkin sudah punya blong, oh ini ada blong saya punya nih, kita tinggal beli paralonnya. Tetapi waktu dan malu kita yang kita pikirkan, kita langsung percaya dengan alat ini dan kita membuatnya, dan mungkin akan ditajong ya kalau kok nggak keluar gitu. Nah gitu. Makanya memang ada sahabat yang mengatakan kalau alat ini katanya di daerah Anu berfungsi, katanya bisa jalan dengan menggunakan drum. Dan saya pun dikabarin oleh teman saya, katanya di daerah sana ada yang menggunakan pompa gravitasi menggunakan drum di daerah irigasi. Nah, kebetulan dekat, akhirnya saya ke sana melihat apakah betul. Kalau seandainya itu bisa berhasil, saya pasti membuka tutorial itu kepada sahabat. Dan akhirnya saya ke sana, ternyata itu bukan pompa gravitasi. Ternyata itu adalah pompa hidram yang diambil airnya dari aliran irigasi yang dinaikkan ke drum. Jadi dia bikin pompa hidram, dinaikkan ke drum. Nah, drum itu buat penampungan untuk dialirkan ke ladang dia gitu ya, karena irigasinya itu nggak naik ke atas airnya. Nah, jadi yang ditunjukin oleh
teman saya itu bukan pompa gravitasi tetapi pompa hidran yang ditampung menggunakan drum. Begitu. Cuma ada juga dari sahabat kita yang mengatakan ada di tempat ini katanya menggunakan ini udah puluhan tahun masih menggunakannya. Tetapi saya tidak mungkin bisa ke sana karena cukup jauh ya. Cukup jauh, tapi saya sarankan pada sahabat tersebut untuk ya kalau memang itu berhasil dibagikan lah, karena ini sangat dibutuhkan sekali oleh petani-petani yang letaknya jauh dari listrik ya, dari listrik. Pasti ini dibutuhkan sekali. Makanya kalau di tempat sahabat ada yang katanya berhasil dengan alat tersebut, bagikan ya. Kita untuk berbagi itu nggak rugi, untuk berbagi ilmu itu nggak akan berkurang ilmu kita itu. Yang penting kita itu jangan membohong, jangan berbohong lah, kasihan. Oke, begitu sahabat. Dan selanjutnya, karena saya membuat video uji coba menggunakan drum juga, tapi saya real ya, saya melakukan ini real tanpa diedit-edit. Jadi apa yang ada di lapangan itulah yang saya tunjukkan, dan ternyata di percobaan untuk video yang menggunakan drum tersebut ternyata saya gagal. Tetapi di video-video yang beredar di media seperti YouTube banyak sekali tutorial pembuatan pompa gravitasi ini yang berhasil. Makanya saya akan tunjukkan kepada sahabat video yang mengklaim sudah berhasil menaikkan air dari kali ini ya, dari kali. Dan saya akan tunjukkan air yang mengalir itu dari mana. Banyak sekali videonya, tapi salah satu akan saya buka nanti di video selanjutnya ya. Akan saya buka dari mana sumber aliran air tersebut. Yang jelas itu bukan dari pompa atau vakum yang diakibatkan atau yang didapat dari drum tersebut. Yang jelas itu ada sesuatu di bawahnya, dan saya akan tunjukkan kepada sahabat. Baik sahabat, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan sahabat bisa mengerti apa yang saya katakan ini. Ya maklumlah, saya juga masih belajar ngomong kan gitu ya. Cuman saya berkeinginan untuk ya sebetulnya yang nggak baik sih ya sahabat ya. Yang nggak baik ngebongkar-bongkar video orang gitu ya, yang katanya ya mengganggu dapur orang. Tetapi saya itu masih membela kaum-kaum yang memang membutuhkan akan alat dan energi karena jauh dari listrik kayak gitu ya. Saya kasihan sama petani-petani yang membeli alat untuk membuat alat ini karena mencontoh dari sebuah video yang tidak bertanggung jawab. Oke sahabat, mudah-mudahan tidak bosan untuk melihat video-video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.